Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang hebat dan pintar. Bertemu kembali dengan Bu Ana. Anak-anak, pandemi belum berakhir. Tetap lakukan 5M. Apa saja itu 5M? 1. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. 4. Mengurangi kerumunan atau menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menambah kelancaran kita dalam belajar pada pagi hari ini. Anak-anak yang hebat, cerdas, dan berkarakter, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir. Baiklah anak-anak yang hebat, cerdas, dan berkarakter, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kita dapat menentukan ide pokok pada suatu teks bacaan. Yang kedua, kita dapat menyusun kesimpulan dari teks bacaan. Yang ketiga, kita dapat menemukan contoh-contoh pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, kita dapat menerapkan contoh-contoh sila pengamalan sila kelima tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang hebat, dalam 1 minggu ini kalian telah belajar berbagai macam-macam hewan dan cara berkembang biaknya. Bahkan kalian telah belajar berbagai macam hewan dari berbagai negara di ASEAN. Menarik bukan? Anak-anak, sekarang coba tebak hewan apakah yang ada pada video di belakang ini? Iya, betul sekali. Video tadi terdapat hewan kelelawar. Hewan ini banyak sekali dijumpai di lingkungan kita. Ayo sekarang kita belajar membaca teks laporan tentang kelelawar berikut ini. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada buah justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah anak-anak, dari teks laporan tadi dapat kita simpulkan bahwa kelelawar mempunyai beberapa fakta menarik, diantaranya merupakan hewan mamalia, mencari makan di malam hari, dan hewan yang beranak sekali dalam setahun. Anak-anak yang pintar dan hebat, dalam menyimpulkan teks laporan yang dibacakan, terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mendengarkan secara seksama teks yang dibacakan. Kemudian yang kedua,
mencatat ide pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, menyusun ide pokok yang telah dicatat menjadi sebuah kesimpulan. Sekarang, ayo kita berlatih menentukan ide pokok dan kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul Hiu Gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani, dikenal dengan nama pari atau hiu sentani, karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Dari teks bacaan tersebut dapat kita cari ide pokok dan kesimpulannya. Kita cari terlebih dahulu untuk paragraf yang pertama. Ide pokoknya asal dari hiu gergaji dan kesimpulannya hiu gergaji berasal dari Danau Sentani, Papua. Itu untuk paragraf yang pertama. Sekarang kita lanjut mencari ide pokok dan kesimpulan pada paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu jumlah gigi dan kegunaan gigi hiu gergaji. Sementara kesimpulannya jumlah gigi hiu gergaji 14-22 yang digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji dapat berenang dengan cepat. Nah, anak-anak, itu tadi cara menentukan ide pokok dan menarik kesimpulan dari suatu teks laporan yang dibacakan. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai sebuah bacaan. Ayo kita baca bersama-sama. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak sekali makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Anak-anak, dari teks cerita tentang Benny, Siti, dan Edo tadi, bagaimanakah sikap Benny, anak-anak? Ya betul. Benny tadi mempunyai sikap yang serakah. Jadi Benny mengambil makanan sepuas-puasnya. Nah, itu merupakan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Terus bagaimana sikap Siti? Iya betul, Siti mempunyai sifat yang hemat. Jadi dia memilih mana yang seharusnya diperlukan, tidak serakah. Itu juga sifat yang bagus, itu sifat yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sementara bagaimana ya sikap Edo tadi? Ya betul, Edo mempunyai sifat yang baik, bijaksana. Dia mau memberi nasihat kepada Benny untuk tidak serakah. Nah, anak-anak, dari 3 sikap temanmu tadi, siapa yang harus diteladani? Iya, yang harus diteladani adalah sikapnya Siti dan sikapnya Edo. Nah, anak-anak, dari cerita tadi,
ada beberapa contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Kemudian yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, kita harus menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh bergaya hidup mewah atau harus hemat dan tidak boleh serakah. Nah, itu adalah contoh-contoh pengamalan sila kelima yang dapat kalian teladani. Kalian dapat mencari contoh-contoh pengamalan sila kelima tersebut di kehidupan sehari-hari yang lainnya. Nah anak-anak, tugas hari ini yang pertama, carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Dan tugas yang kedua, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Tulis pada buku tulis kalian dan kirim ke ibu atau bapak ibu guru kalian. Anak-anak yang hebat, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita tadi belajar cara menentukan kesimpulan dari teks suatu bacaan, yaitu dengan mencari ide pokok, kemudian baru menyimpulkan. Yang kedua, kita telah belajar contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan barokah tentunya. Baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.